Assalamualaikum. Gembar-gembor kesehatan, kalau keseringan itu klise ya. Hindari rokok, alkohol, junk food, rutin olahraga, cukup istirahat, bla bla bla. Tetap aja tuh yang kena penyakit berat-berat, penyakit degeneratif, makin kesini kok makin banyak. Kayaknya ada hal-hal penting yang kelewat. Hati kecil kita mestinya udah nerka-nerka ke arah sana kan. Dan fakta lainnya, walau belum katam diteliti secara ilmiah, batin kita itu tahu kalau well-being kita, sehat tidaknya kita, itu tidak melulu urusan biologi. Ternyata ya, salah satunya itu ketemu dari penelitian pendalaman atau disebut meta-analisis beberapa tahun lalu mencermati dari 70 penelitian ilmiah komprehensif digabung-gabungin fakta datanya. Ada ya ternyata hal yang kayaknya sepele banget, begitu sering diabaikan oleh para penggiat kesehatan, yang ternyata pengaruh buruknya itu cukup mengerikan. Yaitu disimpulkan mempercepat kematian atau disebut all cause mortality gitu, sebesar 26% sampai dengan 29%. Beneran, walau kayaknya sepele, ternyata keburukannya itu setara dengan ngerokok 15 batang sehari terus-terusan. Soal apakah itu? Social connection. Hubungan sosial yang sehat, yang intens, yang memuaskan. Itu ternyata. Para empu dan suhu longevity anti penuaan umur panjang yang beneran jagoan makin kesini makin gak pernah kelewat tuh ngomongin pentingnya social connection atau hubungan sosial yang baik tadi itu. Tapi kalau kita ke dokter, anehnya ini jarang ditanyain dan dibahas. Kalaupun ditanyain, pasiennya mungkin garuk kepala juga sih. Bu, dalam seminggu Anda ketawa-tawa sama handetolan rata-rata berapa kali ya? Ketawa-tawa? Sehari 2 kali sih dok. Sama siapa aja tuh bu? Ya sendirian. Waduh, sendirian? Bukan sama handetolan ya? Ya sendirian aja sih. Kalau pas keinget kalau petangnya suami yang rada pitak, gubrak. Kalaupun dokternya tahu kehidupan sosial keganggu, gak sehat, tapi terus dia gak bisa ngobatin juga. Kan gak diajarin di sekolah kedokteran. Pakem klinis dari WHO juga gak ada. Jadi percuma juga sih nanya-nanya. Bahkan bisa juga yang namanya social connection yang sehat itu, dokter-dokter senior pemahamannya masih belibet apalagi yang awam. Dengan demikian, yang pada nonton ini jangan merasa jumawa dulu. Jangan so yakin sudah bebas dari soal social connection. Beneran, ini tuh tidak sesepele yang kalian kira, atau kalaupun kalian bebas dari soal itu, tengoklah sekeliling. Bisa dipastikan ada di sekitar kalian handetolan atau orang yang terkena social connection yang rada-rada. Bener nggak? Sekedar ketemuan teman, reunian, rutin arisan, atau hai-haian sama rekan sekantor, teman kuliah. Apakah itu cukup? Itu semua tergantung situasionalnya. Kemarin tuh, kantor kami nanggap artis jadul. Pas pembukaan, salah satunya bilang gini, ya, walaupun grup kami sudah dianggap bubar oleh masyarakat, tidak lagi menelurkan album baru, jarang konser, tidak dikenal lagi, tapi kami ini masih rutin loh, silaturahmi, ketemuan. Terus kalau ketemuan gitu biasanya ngapain om? Ya biasanya kami nangis bareng sih. Wah, habis jarang nerima honor lagi. Dapur kan mesti ngebul. Kubrak. Ibu-ibu arisan tapi jadi ajang flexing, ajang gibah. Ujungnya jadi nggak positif kan, malah negatif. Kang Asep gitu, ngapel ketemu Ceneneng. Itu bisa aja Kang Asepnya berbunga-bunga, secara social connectionnya dia dapat banget, tapi Cenenengnya walahu alam. Kamu gimana? Kang Asep itu uang pesangon PHK aja makin menipis. Mukanya nggak jelas. Udah gitu, secara 2 meter aja, semriwing, bau ketek. Ceneneng kan jadi keliangan. Ayam sama kucing aja rame-rame ngibrit. Atau suami, rutin ketemu istri ketemu suami. Bukannya mesra, malah sepaneng, serba serius. Itu nanggung juga. Apalagi kalau malah berantem, negatif malah jadinya. Di keramaian, orang bisa kesepian. Sebaliknya, temennya dikit, ketemunya jarang, itu orang bisa tercukupi kebutuhan social connection-nya. Kayak gitu kan ya realitanya. Saya nikah tuh udah 20 sekian tahun. Alhamdulillah, relatif oke-oke terus. Tapi apakah saya ketawa ketiwi seru tiap kali ketemu istri? Ya nggak segitunya juga sih. Kalau pas jalan-jalan gitu terus plok, muka saya kena tai burung dulu itu. Istri saya sih ngakaknya bisa ketawa was. Tapi kan saya enggak. Atau sebaliknya, kalau pas saya ngakak dengerin pidato tokoh masyarakat yang nggak jelas, istri saya yang nyengir sebel. Istri saya ketawanya malah kalau nonton anak bayi atau kucing konyal-kanyil di TikTok. Walah, kui tontonan opo. Kalau anak kecil yang sehat ya, itu sehari bisa nggak kehitung ketawa-ketiwinya berapa kali. Begitu dewasa, Masya Allah. Suami istri itu katanya soulmate, tapi banyak juga yang relationship-nya itu kurang hangat atau oke-oke saja,
Tapi kalau ketawa ngakak bersama relatif jarang. Bener nggak? Sepasang kekasih yang masih status pacaran aja bisa juga baper melulu bawaannya, atau pengantin baru sekalipun. Bisa yang muncul itu toxic relationship. Udah gitu, makin kesini makin banyak orang yang hidupnya sorangan wae. Di Jepang, survei terakhir menyimpulkan solo household, orang yang hidup sendirian, makin kesini makin dominan. Tembus di atas 60%. Social connection-nya itu diperkirakan jauh dari sehat. Di kota-kota Indonesia, trennya ternyata ke sana juga. Social connection yang sehat tuh gimana sih? Pertama ya, mesti ada silaturahmi yang cukup erat, yang rutin terus-menerus, dan yang terbaik itu face to face. Kalau jarak jauh, via online, LDR itu second best. Segenap sel-sel di tubuh kita itu bisa ngerasain bedanya. Keduanya ya, yang terbaik itu komunitas silaturahminya sekitar 3 gitu atau lebih. Misal nih, si Injum, selain seru di komunitas keluarga serumah, punya komunitas rekan-rekan sekerja, terus punya komunitas teman-teman sehobi. 3 kayak gitu udah minimal. Kalau cuma 2, apalagi 1, Masya Allah. Dunia diciptakan segini luasnya, penuh warna, penuh keseruan. Masa sih nemuin keseruan di 3 komunitas aja nggak bisa? Nah, ketiganya ya, walau dari sisi komunitas 3 itu lumayan cukup, dari sisi teman ngobrol rutinnya itu minimal 6 menurut ancer-ancer para ahli. Rada ajaib, tapi ini sering kejadian loh. Si Uking gitu, komunitasnya banyak, ada keluarga, warga, komunitas pensiunan PNS honorer, rekan sejawat sesama pemulung, terus ada komunitas hobi juga, hobi ternak lele. Tapi pas disurvei, dia garuk kepala. Pak Uking, coba sebutin Pak, 6 nama yang rutin jadi teman ngobrol Bapak yang paling asik. Hah? Teman ngobrol asik? Siapa ya? Buru-buru 6 Mbak. 1 aja saya nggak punya teman ngobrol yang seru. Banyak kan tuh ya, kalau ketemu saya, orang-orang ngajak duluan. Ikan-ikan lele aja saya ajak ngobrol juga pelingsatan semua. Ya apa? Masa ikan lele diajak ngobrol nih? Jangan salah, banyak loh. Orang itu ngobrolnya sama kucing, bahkan tanaman aja juga diajak ngobrol. Ya udahlah, ibu aja sekarang jadi teman ngobrol saya ya. Masih muda, manis lagi senyumannya. Kok jadi modus? Saya ini petugas survei Pak, izin ngajar dulu apa saya? Gubrak. Jadi gitu deh, definisinya social connection yang mantap tuh kayak gimana? Itu panjang lagi ceritanya. Tapi saya kira penonton semua tahu lah ya. Ada orang tuh kalau kita ketemu sama dia, batin kita terasa nyeklik. Tuh, coba aja dipikir-pikir. Kalau kalian bisa nyebutin 6 nama yang nyeklik kayak gitu dengan batin kalian, paling nyeklik. Alhamdulillah tuh, secara sosial kalian lumayan berprospek untuk umur panjang. Yaitu kalau tadi itu adanya di 3 komunitas yang berbeda atau lebih dari 3 komunitas, dan dengan yang 6 itu kalian relatif sering ketemu secara face to face. Kalau belum nemuin 6 sohib yang seperti itu, kehidupan sosial kalian mestinya di-overhaul lagi, disempurnakan lagi. Terakhir, penutup, ada salah satu hadis menyebutkan bahwa silaturahim itu memperpanjang umur. Ternyata maknanya tidak hanya secara spiritual dan konseptual, tapi bisa beneran secara harfiah dan biologis. Walau alam bisawab, terima kasih.